Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbeno Arif, dari Forum News Network. Setelah mengundang kehebohan dan kecaman dari berbagai kalangan, akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta maaf. Sementara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi berjanji akan melepaskan puluhan warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang ditahan oleh polisi. Kita amankanlah kemarin sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Polres Purworejo. Hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat, ujar Lutfi dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Purworejo hari Rabu 9 Februari 2022. Selain Ganjar dan Irjen Ahmad Lutfi, jumpa pers juga dihadiri oleh Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Parwito, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Tengah, Dwi Purnama. Ganjar mengaku kemarin malam dia melakukan pembicaraan secara intensif dengan Kapolda dan Wakapolda Jawa Tengah, menyikapi situasi di Wadas yang memanas. Sejumlah organisasi maupun perorangan, terutama seperti LBH, Prodem, dan sejumlah tokoh-tokoh nasional itu menyampaikan kecaman menyikapi adanya kekerasan terhadap warga Wadas. Ini kalau Anda mengamati pemberitaan di media massa konvensional maupun apalagi di media sosial, gambar-gambar ketika polisi melakukan tindak kekerasan terhadap warga Wadas ini berseliweran, dan ini memang mengundang kemarahan banyak warga, bukan hanya warga di dalam negeri tapi banyak sekali. Saya juga mendapat banyak kiriman video-video ini dari teman-teman berada di luar negeri, dan mereka mempertanyakan benar nggak ini terjadi di Indonesia, benar nggak ini terjadi di Wadas, atau apakah ini peristiwa yang baru atau peristiwa yang sudah lama terjadi. Sebagian besar dari video-video yang dikirim itu memang betul, itu peristiwa yang terjadi di Wadas ketika warga menolak rencana pemerintah untuk membebaskan lahan milik mereka untuk diambil batunya bagi pembangunan bendungan Bener yang rencananya akan digunakan untuk mengairi lahan persawahan di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Tetapi ada juga banyak juga video-video yang kelihatannya sudah merupakan hasil editan, jadi mesti agak selektif ya Anda melihat, memilah-milah videonya, dan apalagi kemudian narasi-narasi yang sangat bombastis. Janji bahwa para warga yang akan dibebaskan itu sebelumnya juga disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang berbicara sebelum Kapolda. Kalau kita baca sebelumnya kan sempat ada angka yang simpang siur. Polres misalnya mengaku hanya ada 23 orang yang ditahan. Kemudian sementara LBH melalui siaran persnya menyebut ada 63 orang, dan bahkan di antara mereka itu 10 orang diantaranya anak-anak, itu disebutkan oleh LBH Yogyakarta. Tetapi kemudian dengan pernyataan dari Kapolda tadi, Kapolda Ahmad Lutfi, Irjen Pol Ahmad Lutfi, dibenarkan bahwa jumlah orang yang ditahan itu 64 orang, tapi dia membantah bahwa di antara mereka itu terdapat anak-anak maupun orang tua. Selain dia menyatakan akan dibebaskan, Ganjar juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga Wadas dan juga warga Purworejo. Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabil khusus kepada masyarakat desa Wadas. Karena kejadian yang kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf, itu kata Ganjar Pranowo dalam jumpa pers. Sebagai kepala daerah, Ganjar Pranowo juga mengaku dia akan bertanggung jawab. Pernyataan maaf itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo itu diulang kembali. Dia melalui cuitan di akun Twitternya, dia juga menyatakan permintaan maaf dan siap bertanggung jawab. Kasus kekerasan terhadap warga ini dampaknya memang benar-benar sangat buruk ya. Pertama tentu saja kepada Ganjar sebagai kepala daerah,
dan kedua kepada aparat kepolisian dalam hal ini Kapolda Jateng. Yang ketiga ini juga orang kemudian mengkait-kaitkan dengan kebijakan Presiden Jokowi karena ini adalah bagian dari proyek strategis yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Jadi mau tidak mau pemerintah juga dalam ini pemerintah pusat terkena dampak dari sorotan publik, sorotan dunia internasional terhadap apa yang terjadi di Desa Wadas. Ganjar ini dianggap membiarkan terjadi tindak kekerasan dan tidak peduli kepada warganya. Kan dalam beberapa penjelasannya dia menyatakan bahwa dia minta agar warga nggak perlu takut dengan kehadiran para polisi itu. Dia juga menyatakan bahwa hal ini dia sudah serahkan kepada Komnas HAM. Dia anggap ini semacam sikap tidak bertanggung jawab dari Ganjar karena menyerahkan hal itu kepada Komnas HAM. Padahal dia sebagai seorang kepala daerah. Sudah kita bicarakan, Komnas HAM sudah kita undang, kita ngobrol juga sudah baik-baik. Ini hanya pengukuran saja kok. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti ya. Dan kita sudah komunikasi, bahkan waktu itu kita meminta yang menjadi hostnya itu Komnas. Sehingga netral toh. Ya sayang saja waktu itu tidak semua mau datang. Yang datang hanya separuh. Jadi jangan khawatir ada niatan baik, tidak akan ada kekerasan. Maka siapapun tolong untuk meletakkan pada pondasi yang sama. Teman-teman ini mau ngukur biar kita tahu sehingga nantinya soft lah. Nah, sementara Kapolda Jawa Tengah yang aparatnya di lapangan ini telah juga mendapat penilaian buruk karena aparatnya dinilai telah melakukan kekerasan terhadap warga. Seperti apa sih sesungguhnya yang terjadi di Wadas itu? Mari kita simak beberapa video yang berhasil direkam oleh warga dan kemudian disebar oleh para aktivis di media sosial. Media. Sandi mas. Media sorot media. Sandi. Media. Itu dari Media. Sorot. Sandi. Sorot. Sandi. Ikut aja. Gak bisa pak, gak bisa. Gak bisa pak. Kita orang sini. Ya Allah. Kalau kita lihat dari video-video tadi, kelihatannya memang pasukannya banyak sekali yang dikerahkan ya, dan kita jadi miris juga. Apa ya sih warga yang ingin mempertahankan lahannya harus dihadapi oleh polisi? Apalagi kalau kita membaca di media, sebagian besar itu mereka menyebut bahwa polisi yang dikerahkan jumlahnya itu sampai ribuan. Nah, ini berita-beritanya nih. Hampir rata-rata media massa memberikan semacam narasi atau membuat headline-nya itu bahwa ribuan polisi itu mengepung warga Wadas. Ini beberapa di antara berita itu.
Saya agak juga terkejut ya karena disebut bahwa jumlahnya ribuan dan memang kalau dilihat video tadi jumlahnya cukup banyak sih, tapi apakah ribuan atau berapa itu kita tidak bisa pastikan. Ini kan apa? Karena kalau sampai ribuan kan total jumlah penduduk di Wadas itu hanya 3.704 orang. Itu kan kalau kita bagi-bagi lagi paling yang laki-laki itu kalau saya baca datanya itu hanya separuh lebih sedikit gitu. Dan di antara laki-laki itu kan juga terdapat banyak anak-anak gitu. Kalau jumlah polisinya sampai ribuan, ini kan berarti lebih banyak dari jumlah laki-laki yang ada di desa itu. Nah, dalam jumpa pers tadi, Kapolda Jateng membantah jumlah petugasnya itu sampai ribuan. Dia juga membantah bahwa aparatnya melakukan kekerasan, bahkan disebut mengepung masjid gitu, seperti video-video yang kita lihat tadi, mengepung warga yang sedang bermujahadah di masjid. Dan menurut dia yang terjadi justru malah petugasnya itu mengamankan para warga yang sedang berada di masjid ini karena ada kelompok pro dan kontra gitu menurut Kapolda. Soal jumlah ribuan, Kapolda juga membantah karena kata dia itu jumlahnya itu nggak lebih dari 250 personil gitu. Kenapa? Karena areanya sangat luas yang akan dibebaskan. Ini kurang lebih 114 hektar. Dan kemudian ada 10 tim dari BPN yang melakukan pengukuran, dan setiap tim kata Kapolda didampingi oleh sekitar 20 orang personil. Jadi tidak ada ribuan polisi, hanya 250 personil yang diterjunkan untuk mendampingi 10 tim dari BPN, itu ungkap Kapolda. Jadi Kapolda mewanti-wanti bahwa kedatangan polisi itu bukan untuk menghadapi warga, tapi untuk mendampingi tim BPN. Itu penjelasan Kapolda. Wajar kalau kemudian ini Ganjar dan polisi juga bergerak cepat. Kapolda bergerak cepat. Kenapa? Karena tadi jelas yang saya sebutkan bahwa Ganjar ini bakal sangat dirugikan. Kenapa? Karena kita tahu lah, meskipun belum mendeklar, ini Ganjar ini sekarang ini tengah sangat giatnya memasarkan dirinya kepada publik seluruh Indonesia sebagai capres tahun 2024. Anda bisa mendapati banyak sekali foto-foto kegiatan Ganjar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari di Sumatera, di Sulawesi, dan beberapa tempat lainnya Ganjar ini sangat aktif. Jadi karena itulah kemudian dia dikecam. Ada persoalan warganya yang sangat serius sedang mempertahankan hidupnya di daerahnya sendiri, dia tidak abai, sementara dia lebih asik berkampanye di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, melihat berbagai berita soal Wadas di media massa nasional, apalagi media sosial, itu saya bisa memastikan bahwa pencitraan yang susah payah dibangun oleh Ganjar ini langsung hancur. Anda pasti tahu ya, di antara para capres ini, para calon presiden ini, yang paling aktif, paling giat melakukan pemasaran politik, pencitraan itu adalah Ganjar. Baik melalui media sosial maupun melalui kunjungan-kunjungan dia bertemu dengan para warganya, juga para relawannya sudah bekerja di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi hanya karena kemudian peristiwa di Wadas ini berat ini memang citra Ganjar ini. Perlu waktu dan kerja keras bagi Ganjar dan timnya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat peristiwa di Wadas. Karena itu tidak heran kalau dalam jumpa pers Ganjar sudah menyatakan permintaan maaf, mengaku bertanggung jawab, kemudian diulang lagi melalui akun Twitternya. Sementara bagi Polri, tentu ini Polri secara umum ya, bukan hanya Jawa Tengah, peristiwa ini jelas bisa membuat buruk citra Polri yang sekarang ini kan Polri tengah giat-giatnya berbenah ya. Banyak sekali pembenahan-pembenahan, dan biasanya ini Pak Kapolri setiap kali ada beberapa kasus kekerasan dari polisi terhadap warga itu langsung diambil tindakan gitu. Nah, ini terjadi di Jawa Tengah. Ini ada selain wilayahnya Ganjar, ini kan wilayah Pak Jokowi juga. Pak Jokowi kan dari Solo, berasal dari Jawa Tengah. Jadi wajar juga kalau kemudian Kapolda Jawa Tengah juga segera mengambil langkah-langkah membebaskan 64 orang yang ditahan oleh aparatnya. Kalau nggak salah ini tadi disebutkan bahwa ditahan di Polres Purworejo. Jadi mereka akan segera dibebaskan. Kalau kita melihat video-video tadi memang apa ya, ini nggak sesuai dengan citra yang sedang dibangun oleh polisi ini, bahwa Polri itu lebih humanis gitu, lebih melayani dan melindungi. Kalau dari video tadi, ya kita tidak bisa menyalahkan kalau yang muncul ada narasi bahwa polisi masih menjadi alat kekuasaan untuk menindas
rakyatnya. Ini saya kira PR berat yang harus diperbaiki juga oleh Polri. Nah, beda dengan kalau Pak Ganjar tadi kan pertaruhan, dia pencapresan, kemudian Polri itu lebih pada citranya sebagai sebuah lembaga. Namun bagi warga Wadas, ini masalahnya adalah masalah hidup mati buat mereka. Ini masalah kehidupan mereka, masalah masa depan mereka. Wadas ini digambarkan sebagai sebuah daerah yang sangat subur, bahkan sedikit melebih-lebihkan, walaupun tentu saja mungkin bagi warga Wadas sendiri itu bukan melebih-lebihkan, karena mereka menyebutnya sebagai tanah surga gitu. Saya membaca proyek Multatuli juga menyebutnya semacam itu. Kenapa? Karena lahan yang akan digusur ini, pebukitan di Wadas ini selama ini menopang kehidupan warganya melalui berbagai komoditi perkebunan dan tanaman keras. Nah, selama ini berdasarkan peraturan daerah nomor 27 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah yang ditandatangani oleh Bupati Purworejo, desa Wadas ini ditetapkan sebagai kawasan perkebunan dan juga tanaman keras. Setiap tahunnya komoditi perkebunan itu menghasilkan sebesar 8,5 miliar rupiah. Ini sangat besar ya untuk sebuah desa. Apalagi ditambah dengan tanaman kerasnya itu katanya per tahunnya itu mencapai 5,1 miliar rupiah. Wah, ini total bisa 13,6 miliar rupiah. Wah, angka yang sangat besar kalau ini semacam apa kita sebutnya PAD. Pendapatan asli desa, bukan pendapatan asli daerah. Mencapai 13,6 miliar, ini sebuah desa yang kaya, desa yang makmur nih. Namun ini pada tahun 2018 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengubahnya dan memutuskan menjadi lokasi penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk membangun bendungan bener. Ini bendungan bener ini kan desa Wadas ini terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, dan lokasi bendungan yang akan dibangun itu saya baca-baca katanya 10,5 km dari desa Wadas. Apakah atas nama pembangunan pemerintah itu berhak merampas sumber kehidupan warga, apalagi disertai dengan kekerasan pula? Karena dalam jumpa pers, Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa ini tentu saja ini pembangunan waduk bener ini diharapkan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Dan menurut Ganjar itu bukan satu-satunya ini yang sedang dibangun di Jawa Tengah. Ada beberapa bendungan atau waduk lagi yang sedang dibangun. Begitulah situasi terkini dari Wadas. Saya Aris Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.